warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Pak Herman dalam pembelajaran daring fisika. Sebelumnya Bapak akan mengingatkan kembali di masa pandemi COVID-19 ini selalu jaga kesehatan adik-adik semua, jaga jarak, lupa gunakan masker saat keluar rumah seperti ini. Bila perlu gunakan pelindung wajah atau face shield seperti ini. Dan jangan lupa ketika kembali pulang ke rumah, terlebih dahulu ke kamar mandi, gunakan atau cuci tangan adik-adik sekalian menggunakan sabun Imogen Black Wallet. Nah, setelah itu gunakan hand sanitizer dari Imogen Imo Spray seperti ini, ya, seperti tangan. Jika kondisi badan adik-adik sudah mulai kurang fit, gunakan Imogen Propolis, ya, untuk menjaga kesehatan adik-adik sekalian, ya. Sebelumnya Bapak akan minum propolis dulu biar supaya mengajarnya lebih semangat, ya. Boleh dituang ke dalam air minum 3-5 tetes seperti ini. Lalu minum seperti ini, ya. Minum propolis setiap hari sudah terbukti bisa membunuh virus corona, ya. Oke, baiklah adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sekalian, langsung saja kita masuki pelajaran fisika daring pada pagi hari ini, ya. Fisika kelas 11 IPA bab 1, ya, dengan judul dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegak. Kita akan artikan pengertian dinamika rotasi. Nah, jadi dalam pelajaran fisika, ilmu yang mempelajari tentang gerak itu ada dua. Yang pertama ada kinematika, yang kedua ada dinamika, ya. Kalau kinematika itu sudah dipelajari di kelas 10, yaitu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak tanpa melihat penyebab benda itu bergerak. Contoh, sepeda motor, mobil, itu kan pasti bisa bergerak karena ada mesin dan bahan bakar, tapi itu tidak kita lihat. Nah, sementara di kelas 11 kita lihat di sini ada dinamika. Nah, dinamika itu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak dengan melihat benda itu kenapa bisa bergerak. Contohnya di sini kita sudah buat ketika kita membuka pintu, ya. Kenapa pintu bisa terbuka? Karena kita berikan gaya atau dorongan. Nah, jadi di sini pengertian dinamika rotasi adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak terhadap porosnya dengan melihat penyebab benda itu bergerak. Nah, berikutnya lagi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada momen gaya. Apa itu momen gaya? Nah, momen gaya atau torsi disimpulkan seperti huruf T, ya, seperti ini. Momen gaya adalah ukuran keefektifan gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap titik porosnya atau titik poros tertentu. Nah, jadi kita simpulkan saja rumus untuk momen gaya atau torsi. T sama dengan F dikali R. Nah, ini untuk yang tegak lurus, ya. Jadi untuk benda yang tegak lurus diberi gaya, rumusnya T sama dengan F dikali R, di mana T itu adalah torsi atau momen gaya, satuannya Newton meter, F itu adalah gaya, satuannya Newton, R itu adalah jarak, jarak gaya dorong, satuannya meter. Nah, jika sudut tidak tegak lurus, maka persamaan untuk momen gayanya torsi sama dengan F dikali L sin theta. Nah, jadi sebenarnya dari rumus awal F di torsi, ya, torsi sama dengan F kali R. Nah, R-nya itu adalah sama dengan L sin theta. Nah, ini dia. Ya, jadi kita ambil contoh. Contoh sebuah benda dengan panjang lengan 25 cm, gaya yang bekerja pada ujung lengan 20 Newton dan sudut yang dibentuk adalah 150 derajat. Hitung momen gaya. Dan jadi kita
diketahui R ya, R atau L itu juga boleh ya. R sama dengan 25 cm, kita ubah ke dalam bentuk meter, 0,25 meter. Gaya F sama dengan 20 Newton. Sudut tetanya 150 derajat. Nah, 150 derajat itu sinnya ya. Sin 150 sama dengan 0,5 atau setengah ya. Nah, jadi hitung momen gaya. Maka rumusnya torsi sama dengan FR sin theta. Ya, kita masukkan F-nya adalah 20 Newton, R-nya 0,25, sin 150. Sehingga kalau kita hitung semua, 20 dikali 0,25 itu adalah 5, sin 150 itu adalah setengah, hasilnya adalah 2,5 Newton meter. Nah, berikutnya kita masuk ke sub yang kedua. Di sini ada momen inersia ya. Simbolnya adalah I. Apa itu momen inersia? Momen inersia adalah ukuran kelembaban suatu benda yang mengalami gerak rotasi ya. Rumusnya I sama dengan mr kuadrat. Nah, di mana jika semakin besar momen inersianya I-nya, benda itu akan sulit berotasi ya. Jadi keterangan I sama dengan momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, R adalah jari-jari atau jarak, satuannya meter. Kita ambil contoh, bola bermassa 100 gram dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya 20 cm seperti gambar. Nah, jadi ini adalah contoh bolanya ya, dengan massa M dihubungkan dengan seutas tali. Ini dia tadi seutas talinya ya. Jarak antara A dan B ini dia. Nah, sehingga dari soal hitunglah momen inersia ya. Diketahui M adalah 100 gram, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk kilogram, adalah 0,1 kilogram. R sama dengan 20 cm, kita ubah ke ini maaf ya, kita ubah ke meter ya. Kita ubah ke meter, itu adalah 0,2 meter. Ditanya adalah momen inersia ya. Jadi rumusnya I sama dengan mr kuadrat. Kita masukkan I sama dengan M tadi adalah 0,1 ya. Terus R-nya adalah 0,2 dipangkatkan 2 dan hasilnya 4 dikali 10 pangkat minus 3 ya. Harusnya ini seperti ini ya, sama dengan 0,004 kilogram meter kuadrat. Nah, dalam penulisan notasi intinya seperti ini ya. Jadi pembahasan tentang momen inersia sebenarnya kita nanti akan kita batasin momen inersia pada benda tegar ya. Termasuk nanti ada yang pertama ada batang silinder, yang kedua ada silinder, yang ketiga bola. Nah, itu kita masuk di pertemuan berikutnya. Oke, anak-anak sekalian, hari ini materi kita sampai di sini dulu ya. Nanti akan saya beri tugas supaya dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.